Saudara, korban serangan Israel di Palestina sudah mencapai hampir 25.000 orang per Sabtu 20 Januari 2024. Apakah situasi di Palestina kian mencekam? Bagaimana pula kondisi pengungsi di Gaza? Kami akan berbincang langsung dengan seorang relawan Mercy secara daring dari kota Khan Yunis, Gaza Selatan, Palestina. Ada Fikri Rofiul Haq. Mas Fikri, selamat pagi waktu Jakarta, selamat subuh ya, sekitar jam 2 pagi waktu Khan Yunis, Palestina di sana. Mas Fikri, apa kabar? Selamat pagi waktu Gaza, Mas Irianda. Alhamdulillah saya dan juga satu relawan Mercy lainnya dalam keadaan sehat. Kami masih mengungsi di tempat yang sama di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan. Oke, terakhir informasinya ketika Rumah Sakit Indonesia 2023 akhir lalu ini sempat akhirnya diduduki oleh Israel, kemudian ada perintah untuk kemudian evakuasi ke Khan Yunis begitu ya, salah satunya ya di daerah Anda sekarang. Itu ada 3 relawan waktu itu, Mas Fikri. Satunya kemana, Mas? Ya, memang saat itu kami terdapat 3 relawan Mercy. Dari awal memang kami bersikukuh untuk tetap stay di jalur Gaza karena ingin terus membantu warga Gaza, dan terutama saat itu membantu Rumah Sakit Indonesia ya. Saat itu kami terus mengambil makanan siap saji, sembako buat para pengungsi, dan juga obat-obatan tentunya untuk Rumah Sakit Indonesia, serta kita saat itu mencari minyak goreng untuk mengganti solar ya, itu generator menghidupkan Rumah Sakit Indonesia saat itu. Namun karena kondisinya semakin buruk, akhirnya kita terpaksa seluruh yang ada di Rumah Sakit Indonesia itu dikosongkan. Setelah itu kita evakuasi ke Gaza Selatan, dan lalu teman kami satu yaitu Mas Farid Zanjabil Alayubi memutuskan untuk mengikuti evakuasi dari pemerintah Indonesia, dan alhamdulillah saat ini beliau sudah dalam keadaan sehat di Indonesia. Oke, Mas, sekarang di Khan Yunis sendiri seperti apa situasinya? Bisa nggak gambarin ke kami? Kemudian juga kalau untuk Rumah Sakit Indonesia sendiri yang ada di Gaza seperti apa, Mas? Ya, memang sejak 12 Januari 2024 pada hari Jumat lalu kami kehilangan komunikasi 1 minggu penuh ya, sampai Jumat minggu depannya. Dan memang kondisi saat itu benar-benar sangat mencekam sekali, di mana serangan-serangan bom itu sangat terdengar jelas dari tempat kami, dan seringkali juga membangunkan tidur atau istirahat kami ataupun warga-warga sekitar, karena memang serangan bom ini bisa menggetarkan sekolah tempat kami mengungsi ya, dan juga seringkali jet tempur ini dengan jarak yang sangat dekat mereka berlalu lalang di langit-langit di area sekolah tempat kami mengungsi. Dan memang sampai saat ini juga dentuman bom masih terus dengar, pembantaian oleh warga sipil masih terus dilakukan oleh pihak Zionis Israel. Tercatat dari Kementerian Kesehatan hampir 24.900 lebih ya, hampir menyentuh angka 25.000 ini warga syahid. Di antara mereka terdapat 11.000 kurang adalah anak-anak kecil, dan juga 7.000 anak-anak dan 7.000 adalah dari wanita, dan terdapat juga 117 jurnalis dan 335 tenaga kesehatan yang ikut turut meninggal atau syahid akibat agresi militer Zionis Israel. Dan korban luka-luka juga sudah mencapai 62.300 lebih. Mayoritas mereka atau 70% mereka adalah anak-anak dan perempuan. Dan memang saat ini situasi di Rumah Sakit Indonesia ini, Rumah Sakit Indonesia masih belum bisa beroperasi karena memang setelah kami mengikut evakuasi ya, pada keesokan harinya pihak Israel ini menggempur habis-habisan Rumah Sakit Indonesia. Mereka menghancurkan generator, alat-alat medis di rumah sakit, bahkan gerbang utama ataupun pintu utama UGD rumah sakit dihancurkan. Bahkan Wisma Indonesia atau Wisma Dr. Jose Rizal ya, yang masih satu lingkungan dengan Rumah Sakit Indonesia, juga mengalami kerusakan yang begitu dahsyat karena akibat penyergapan Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia saat itu. Ya, Mas Fik, bukannya rumah sakit itu tidak boleh ya untuk dilakukan hal semacam itu, apalagi dalam misalkan dalam perang saja yang sudah disetujui akan perang begitu, tidak boleh. Tapi kenapa ini dilakukan? Anda tahu alasannya? Ya memang ini rumah sakit adalah fasilitas umum ya. Memang ini rumah sakit adalah bergerak di kemanusiaan. Tentunya Rumah Sakit Indonesia ini adalah rumah sakit terbesar yang kedua yang ada di jalur Gaza, dan rumah sakit terbesar yang ada di jalur Gaza bagian utara, dan rumah sakit yang
cukup mumpuni dengan alat yang lumayan dan cukup canggih ya untuk merawat korban-korban, Hmm. sehingga warga Gaza yang ada di utara ini sekitar 400.000 orang itu mereka berpaku pada rumah sakit Indonesia. Namun yang sangat disayangkan mereka ini memang sebelum menyerang rumah sakit Indonesia mereka melontarkan tuduhan-tuduhan serius adanya terowongan Hamas ataupun apa namanya markas Hamas atau markas pejuang yang ada di rumah sakit Indonesia ataupun di bawah atau basement rumah sakit Indonesia. Namun ini juga sudah dibantah oleh Ketua Presidium Mercy Dr. Sarbini bahwa tidak ada markas Hamas ataupun ketika apa namanya ayah saya sendiri ya sebagai engineer juga di rumah sakit atau site manager rumah sakit Indonesia juga beliau menggali 8 meter ke bawah, mereka tidak menemukan apapun, mereka tidak menemukan terowongan, mereka tidak menemukan markas ya. Ini adalah alasan mereka untuk mereka terus melancarkan serangan mereka ke fasilitas umum termasuk rumah sakit Indonesia saat itu ya alasannya. Jadi diindikasikan ada tunnel tersebut tadi ya. Oke. Saya akan di sini ada gambar juga, ada salah satu relawan rekan Anda, Mercy, Reza Aldila ya. Reza juga masih di sana ya, Mas Fik ya? Ya, masih di sini alhamdulillah. Oke, tentu sampaikan juga salam kepada Reza. Ini adalah salah satu pengungsian ketika masih dalam tanda kutip baik-baik saja. 9 hari lalu ya ini ya? Iya, betul. Ya, memang kami tim Mercy terus bergerak ya. Kami memang masih terus tetap stay karena misi utama kami adalah bergerak dalam kemanusiaan untuk membantu meringankan sedikit ya penderitaan mereka yang ada di jalur Gaza. Setelah kami mengevakuasi ke Gaza Selatan pun kami masih terus melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti kita membuat makanan siap saji ya buat 2 sekolahan yang ada di sekitar Rumah Sakit Eropa berjumlah 1.800 warga yang mengungsi ya, dan mayoritas mereka adalah pengungsi yang ada di Gaza Utara saat itu. Mereka terpaksa mengikuti evakuasi ke Gaza Selatan, dan alhamdulillah juga hari demi hari kami juga terus menambah makanan siap saji yang ada 1 sekolah lagi. Jadi totalnya ada 3 sekolah dan ada 1 sekolah yang baru itu adalah 4.000 sehingga kita bisa menampung setiap harinya alhamdulillah berjumlah 5.800 warga untuk makanan siap saji, karena bantuan yang paling dibutuhkan buat warga saat ini memang adalah makanan siap saji, karena mereka tidak memiliki dapur, tidak memiliki kompor, karena mereka mengungsi di tempat bukan halaman kampung mereka gitu. Ya, Mas Fik, saya tahu di sana jam 2 pagi, jadi kalau mau minum santai aja ya Mas Fik ya. Kelihatan agak haus nih. Mas Fik, tadi ngomongin bantuan, makanan cepat saji ini salah satu yang paling penting juga. Bagaimana dengan bantuan internasional, bantuan PBB misalkan? Apakah dapat tersalurkan ke tempat Anda setidaknya sekarang? Atau seperti apa? Ya, memang sampai saat ini juga pihak militer Israel ini masih terus membatasi bantuan-bantuan yang masuk ke Rafah ya, karena memang kenapa mereka yang mengkontrol, padahal sedangkan ini adalah perbatasan Mesir antara jalur Gaza, karena jalur Gaza ini sudah diblokade sejak 17 tahun yang lalu, 2006 yang lalu ya. Jadi semua yang masuk, semua apapun yang ada jalur Gaza ini pihak militer Israel mengkontrol. Mereka terus membatasi aliran listrik, mereka terus membatasi koneksi, membatasi air bersih, memutus juga bahan bakar ya yang ada di jalur Gaza, sehingga banyak saat ini tidak tersedia solar yang ada di Gaza. Banyak kendaraan-kendaraan sudah memakai gas ataupun minyak goreng untuk bahan bakar mereka, sehingga sampai saat ini jalur Gaza yang saya pantau dari tempat kami berada dan dari media lokal bahwa setidaknya kurang dari 100 truk setiap harinya masuk ke jalur Gaza, dan sebenarnya ini masih jauh dari kata kurang, karena di Gaza ini sangat banyak krisis air bersih, krisis pangan ya. Yang untuk memenuhi krisis ini memerlukan 1.000 truk ya, kata PBB sendiri memerlukan 1.000 truk untuk masuk ke jalur Gaza, sedangkan yang hanya masuk adalah 100 truk saja, sehingga memang beberapa bantuan bisa disalurkan. Namun saya bisa jelaskan bahwa ini jauh dari kata cukup, karena memang yang dibutuhkan saat ini adalah bukan hanya air bersih, air minum ya, ataupun bahan pangan, namun obat-obatan untuk rumah sakit, karena jumlah korban terus berjatuhan setiap hari.
berdatangan ke rumah sakit, dan rumah sakit saat ini mengalami krisis obat-obatan dan tim medis tentunya, karena tim medis yang seperti saya sampaikan 335 tim medis meninggal akibat agresi militer Israel ini. Sehingga memang rumah sakit saat ini memerlukan obat-obatan, dan juga banyak masih terjadi penanganan medis yang tanpa bius akibat kekurangnya obat-obatan yang ada di rumah sakit di seluruh jalur Gaza. Terakhir Mas Fik, kenapa Khan Yunis ini adalah wilayah yang disetujui oleh pihak Israel untuk tidak akan diganggu gugat begitu terhadap warga dan juga beberapa relawan kemudian diarahkan ke sini, atau seperti apa? Ya, sebenarnya banyak pertanyaan, apakah ada apakah tempat kami di sini adalah aman? Sebenarnya tidak ada tempat aman yang ada di jalur Gaza saat itu. Ketika kami bertugas di Rumah Sakit Indonesia, kami menganggap Rumah Sakit Indonesia ini aman. Ya. Namun pada kenyataannya akhirnya Rumah Sakit Indonesia saat itu sudah dibombardir. Bahkan saat kami masih berada di sana pun, tank baja yang sudah mengelilingi Rumah Sakit Indonesia yang berjarak hanya 50 meter saja pun beberapa kali menyerang bangunan Rumah Sakit Indonesia itu sendiri. Sehingga akibat insiden tersebut ada 12 warga yang meninggal akibat insiden, dan yang lebih naasnya adalah 12 warga ini adalah korban luka-luka agresi militer Zionis Israel itu, sehingga mereka meninggal ketika penyerangan tersebut. Dan memang mereka memerintahkan warga yang ada di Gaza Utara itu mengevakuasi ke Gaza Selatan, karena memang mereka ingin melaksanakan invasi serangan daratnya ke Gaza Utara. Namun ketika mereka memberikan saran kepada warga untuk mengevakuasi ke Gaza Selatan pun tidak luput dari agresi militer Israel. Ya, sampai hari ini juga dari Rafah, kota Khan Yunis, ya, tempat kami berada, masih digempur baik dari pesawat jet tempur mereka ataupun serangan-serangan darat mereka, ataupun bahkan dari laut yang ada di jalur Gaza gitu. Sampai saat ini memang masih terus digempur, dan jumlah korban terus berjatuhan dari kalangan Palestina itu sendiri. Ya, Mas Fik, tentu yang kami harapkan selain tentunya keselamatan, kesehatan Anda dan juga Mas Reza, dua relawan yang ada di Palestina di Khan Yunis, ini juga selain kesehatan dan keamanan Anda, semoga sinyal juga tetap baik agar kita juga bisa saling berkomunikasi terus. Karena ketika Anda 11 hari waktu itu nggak ada kabar, Mas, yang November yang pindah ke Gaza Selatan, kita semua deg-degan. Kemudian Mercy di sini juga akhirnya melakukan konferensi pers. Saya sempat ketemu ayah Anda, dan ayah Anda juga sangat bangga sekali dengan Anda, dan beberapa tentunya masyarakat yang kemudian ikut konferensi pers di sana. Semoga apa yang Anda laksanakan di sana saat ini juga kemudian bisa berdampak positif kepada Anda, Mas Fikri. Tentu harapan kami dapat bertemu Anda secara langsung di Indonesia nantinya. Sehat-sehat. Assalamualaikum Mas Fik. Sampai ketemu lagi, kita ngobrol lagi di lain waktu. Terima kasih. Insyaallah. Sama-sama, Mas.